Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sastika Dava Rizky, biasa dipanggil Sastika, NIM 112112884 dari program studi akuntansi SIA Bank PBD Jateng. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Oke, langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Nah, kita kerjakan yang contoh soal yang ada di materi tersebut, lalu kita buka variable view untuk memasukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Setelah kita masukkan, kita kembali ke data view untuk memasukkan data-data yang telah disediakan tadi ya teman-teman. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah kita masukkan semua, kita klik yang pada bagian analyze, lalu kita pilih bagian yang regression, lalu kita pilih yang linear. Terus pada bagian kolom dependent itu kita masukkan variabel penjualan, dan pada kolom independen kita masukkan sisanya, yaitu promosi dan harga. Setelah itu kita buka atau klik yang bagian statistik, kita centang semuanya 5-5-nya ya teman-teman, seperti di gambar tersebut. Kemudian setelah itu kita klik yang continue, lalu kita ke yang selanjutnya itu ada kita klik yang hologram, kita klik yang continue, terus yang kita klik di bagian option nggak ada yang kita ganti, kita klik continue. Terus setelah kita udah masukin semuanya, kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Nah, di sini itu kita tunggu hasil dari yang telah kita input tadi. Nah, ini udah muncul, dari sini itu sudah tertera juga hasilnya. Kemudian kita analisis. Jadi min dari penjualannya adalah 228,60. Terus habis itu dengan deviasi standarnya itu 29,368 dan jumlah data tersebar sebesar 10. Kemudian selanjutnya itu pada bagian promosi itu minnya itu 30,20 dengan standar deviasinya itu 7,254 dan jumlah data tersebar sebesar 10. Kemudian pada kolom harga minnya itu 168,60 dengan standar deviasinya itu 19,614 dan jumlah data tersebarnya juga sama seperti tadi, yaitu 10. Kemudian kita lanjut ke kolom korelasinya, kita analisis. Jadi untuk korelasinya itu menunjukkan angka 0,887 antara penjualan dengan promosi. Hal ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi itu kuat ya teman-teman. Lalu kemudian nilai korelasi juga menunjukkan angka sebesar 0,857 antara penjualan dan harga. Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan penjualan dan harga itu kuat. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kolom model summary ya teman-teman. Nah, pada kolom model summary ini kita analisis dulu, yaitu kolom R itu menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,910. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa hubungan variabel itu sangat kuat. Untuk kolom R square itu sebesar 0,828
merupakan kuadrat dari nilai korelasi R² dan juga disebut dengan koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan penjualan sebesar 82,8% dan 17,2%, dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian untuk kolom yang yang error itu ya teman-teman, error of the estimate itu sebesar 13,82. Itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Nah, hal ini itu menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya itu 13,825 lebih kecil daripada standar deviasi penjualannya yang sebesar 29,368. Kemudian seperti itu ya teman-teman untuk analisis pada bagian model summary-nya. Lalu kita lanjut untuk tabel koefisiennya. Nah, seperti yang di gambar ini teman-teman, tabel koefisiennya untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas itu dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu koefisien dari kolom B ini didapat dari konstan 65,0,85 ya teman-teman. Terus kemudian pada bagian promosi itu ada 2,308 dan pada bagian harga itu ada 0,563, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi itu seperti Y sama dengan 65,085 ditambah 2,308 X1 plus 0,563 X2, dengan Y itu variabel penjualan dan X1 itu variabel promosi dan yang terakhir X2 itu sebagai variabel harga. Kemudian seperti itu ya teman-teman analisis untuk kolom koefisien. Lalu setelah itu kita lanjut ya teman-teman, itu ada kolom kolianoksis juga, bisa kita baca dan bisa kita lihat sendiri seperti tertera di gambar tersebut. Lalu untuk history dependent variable penjualannya juga seperti pada gambar ini ya teman-teman. Jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai regresi linear berganda. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.